Salam sehat. Ya, saya minta kita tepuk tangan untuk semangat bersama PHRI. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat PHRI bersama seluruh jajaran BPB PHRI, yang kami hormati Ketua BPD PHRI Nusa Tenggara Timur yang baru saja terpilih, kita tepuk tangan dulu untuk Bapak juga jajaran. Yang kami hormati Direktur Utama Bank NTT, undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Mari kita ikuti acara penutupan Musyawarah Daerah Musda ketiga Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Republik Indonesia PHRI Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Kita akan ikuti bersama sambutan Ketua BPD PHRI Nusa Tenggara Timur, Bapak Juve Jojana. Kami silakan. Wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Bung Tilo Leskodat. Yang kami hormati Ketua BPP PHRI, Bapak Haryadi Sukamdhani yang mengikuti lewat virtual. Yang kami hormati Bapak Dirut Bank NTT, Bapak Alex, dan juga jajaran direksi yang ada, Pak Stephen, Pak Hila. Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Yang kami hormati Sekjen PHRI Pusat, dan yang kami hormati juga seluruh kepala dinas yang bergabung pada siang hari ini, Pak George, Pak Sony, terima kasih untuk kehadirannya. Yang kami hormati juga seluruh peserta Musda BPD PHRI Nusa Tenggara Timur, termasuk anggota BPD maupun anggota BPC yang sudah hadir pada siang hari ini dan juga mengikuti lewat daring. Dan juga seluruh rekan-rekan semua yang hadir secara virtual tentunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan buat diri saya untuk memimpin BPD PHRI Nusa Tenggara Timur periode 2021-2026, di mana buat saya sendiri ini tentunya tantangan baru, tugas baru, apalagi memimpin organisasi yang saat ini dalam kondisi yang sangat sulit akibat pandemi COVID-19. Apresiasi yang tinggi dulu saya ucapkan kepada mantan Ketua BPD PHRI NTT sebelumnya, Bapak Freddy Mongko Saputra. Kebetulan beliau adalah om saya sebenarnya, Pak Gubernur. Dan juga Ibu Lucy Karina yang selama ini sudah 1 tahun ini sebagai caretaker untuk PHRI Nusa Tenggara Timur. Saya juga terima kasih kepada seluruh panitia Musda yang bekerja luar biasa selama 8 bulan ini di tengah pandemi COVID ini. Pak Ketua dalam hal ini Bapak Ari, dan juga didukung oleh panitia lain seperti Pak Robi, Pak Leo, Pak Yanto. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kerjanya luar biasa sehingga acara berjalan lancar hingga hari ini. Bapak Gubernur yang saya hormati dan seluruh undangan yang ada, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa seluruh anggota PHRI pada saat ini dalam kondisi terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dan ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun, bahkan banyak yang sudah tutup dan terjadi PHK terhadap karyawan yang ada. Kita semua tentunya harus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dalam waktu dekat, sehingga usaha-usaha seluruh anggota PHRI khususnya di Nusa Tenggara Timur bisa segera bangkit. Jadi tentunya fokus pertama kami Pak Gubernur adalah bagaimana segera bersama dengan PHRI Pusat, program-program dari PHRI Pusat untuk melakukan quick win, ya, seperti tentunya percepatan vaksinasi, membantu juga lobby terhadap perpanjangan relaksasi kredit, sehingga industri hotel maupun restoran bisa segera
berakhir. Perlu diketahui bahwa saat ini kurang lebih ada 455 hotel dan restoran yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur. Di Kupang kurang lebih ada 64 hotel dengan 58 restoran. Di Labuan Bajo saat ini kurang lebih ada 108 hotel dan restoran. Kami juga komit Pak Gubernur untuk segera mensinergikan program-program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang pariwisata sebagai prime mover Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depannya, khususnya di destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo dan juga destinasi-destinasi lainnya. Kami juga akan memastikan bahwa anggota PRI segera menggunakan produk-produk lokal, produksi khususnya UMKM di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga tamu-tamu kita nanti yang tinggal, makan dan minum di setiap hotel dan restoran yang ada bisa menggunakan produk-produk tersebut. Ya, sehingga NTT bisa bangkit ya, dan mempromosikan produk andalan sendiri. Untuk gebrakan pertama kami Pak Gubernur, nanti akan ada MOU pertama dengan Bank NTT sebagai komitmen dari PHRI untuk memastikan penggunaan produk-produk produksi NTT tersebut seperti gula, kopi, kelor, jahe, coklat, ya. Dan juga nanti akan ada MOU dengan UMKM binaan Bank NTT dengan kalau nggak salah 7 hotel yang sudah komit untuk menggunakan produk-produk tersebut. Terima kasih. Tadi Pak Gubernur juga sampaikan bahwa nanti ke depannya setelah pandemi berakhir akan NTT, Provinsi NTT lewat Dinas Pariwisata nanti akan agresif untuk bersama-sama mengundang seluruh stakeholder di bidang pariwisata termasuk PHRI untuk mempromosikan produk-produk yang ada, properti yang ada secara bersama-sama bukan hanya di Indonesia tapi juga ke luar negeri nanti. Terima kasih Pak undangannya dan kami pastikan kami akan mendukung. Kami juga akan segera mendata ulang, merapikan seluruh keanggotaan yang ada sehingga menjadi kekuatan yang besar apabila 450 hotel dan restoran di NTT ini bisa disinergikan sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Nusa Tenggara Timur ke depan. Ini kekuatan tidak kecil, kalau saya hitung Pak, ini investasi mungkin sudah 3-5 triliun dan mayoritas oleh swasta. Ya. Jadi ini bisa penggerak motor ke depannya kita. Tugas kami Pak Gubernur dalam waktu dekat kami diberi waktu 2 minggu untuk segera merumuskan pengurusnya dan kita akan mulai malam ini juga, kita akan rapat dan kami akan fokus untuk mengajak pemilik-pemilik hotel, restoran untuk bergabung dan khususnya generasi milenial ya, yang akan duduk sebagai pengurus. Di sini ada Hansel ya, akan membangun hotel Harper. Diharapkan bisa bergabung di generasi milenial, ya. Sehingga Pak nanti itu apabila tugas kami berakhir akan ada calon-calon pengganti, kami siapkan regenerasi untuk yang pengganti yang mumpuni dan bisa membawa organisasi jadi maju ke depannya. Akhir kata kami mohon dukungan terus dari Bapak Gubernur, dari seluruh dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Pariwisata dan juga dari seluruh anggota BPD, BPC PHRI Nusa Tenggara Timur termasuk PHRI BPP Pusat agar kita bisa bergandeng tangan untuk membangun bersama perindustrian, perhotelan dan restoran di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami banggakan Ketua terpilih Pak Juvenil Jujana dan serta dengan seluruh anggota PHRI se-Nusa Tenggara Timur dan juga hadir di sini rekan-rekan dari Badan Pimpinan Daerah dari Sulawesi Selatan. Saya lihat tadi ada Pak Asrullah, dari Sumatera Barat ada Pak Elvis, dari Sumatera Utara saya lihat tadi ada Mas Dini Wardana, dan dari Banten ada Pak Ashok, dan dari Bali ada Pak Peri Markus. Mungkin mohon maaf kalau ada yang kelewat, tidak saya sebutkan. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena akhirnya kita bisa menyelesaikan musyawarah ketiga
PHRI Nusa Tenggara Timur ini dengan baik dan telah menghasilkan ketua baru, yaitu Bapak Juvenel Jojana. Tadi Pak Juvenel telah menyampaikan kata sambutannya yang menurut saya betul sekali. Tidak mudah Bapak Gubernur memimpin suatu organisasi pada sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Selama 1,5 tahun, sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran ini adalah memang sektor yang paling terpuruk. Karena sektor kami ini adalah sektor yang memang membutuhkan pergerakan masyarakat. Tanpa ada pergerakan masyarakat, maka tidak akan ada pasar untuk sektor pariwisata. Dan rasanya hari ini, kalau ada yang bilang bahwa pariwisata bisa dilakukan secara digital, rasanya sulit ya, karena memang pariwisata itu adalah mengandung ciri, yaitu penikmatnya atau yang melakukan perjalanan wisata itu harus merasakan experience, dia harus merasakan pengalaman berinteraksi dengan budaya, dengan alam, dengan segala apa yang menjadi kelengkapan dari suatu lokasi pariwisata atau suatu destinasi. Dan rasanya pariwisata memang tidak mudah kalau untuk didigitalkan. Sama halnya dengan kuliner. Kuliner itu juga tidak mungkin didigitalkan karena harus dikejar rasanya, harus dinikmati. Nah, Bapak Gubernur, pada saat-saat terakhir ini memang kalau kita melihat di dalam media, baik itu elektronik maupun juga di media sosial, beberapa rekan PHRI mengibarkan bendera putih, khususnya di Jawa Barat. Nah, tentunya ini memang jangan dimaknai bahwa ini adalah suatu gerakan politik, tapi merupakan kondisi yang memang mereka mengalami kondisi yang sangat berat. Dan tadi saya juga mendapatkan laporan dari rekan PHRI Bandung, akhirnya memang ada pelonggaran yang disepakati dengan wali kota untuk restoran, yaitu mereka diperbolehkan untuk beroperasi dengan 25% kapasitas. Tentunya memang problem paling utama dari pandemi ini adalah masalah virusnya sendiri yang sama-sama kita ketahui ini adalah tanggung jawab bersama. Dan juga mohon Pak Gubernur melaporkan PHRI alhamdulillah hampir boleh dibilang mungkin 90% dari seluruh anggota PHRI itu sudah mendapatkan vaksin. Jadi tidak hanya karyawannya, tapi juga keluarganya sudah mendapatkan. Tapi paling tidak karyawan sendiri sudah lebih dari 90% sudah mendapatkan vaksin. Dan tidak itu saja, kami juga membantu masyarakat sekitar, membantu pemerintah juga untuk membantu vaksinasi bersama dengan rekan-rekan asosiasi lain. Dan untuk itu juga kami memberikan apresiasi kepada rekan-rekan PHRI Indonesia yang telah berpartisipasi aktif untuk membantu vaksinasi. Bapak Gubernur, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, dengan terpilihnya Pak Jufri sebagai ketua, tentunya kami selaku pengurus dari dan pimpinan pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menitipkan kepada Bapak Gubernur agar kiranya BPD PHRI NTT ini dapat dilibatkan, dapat diberdayakan, dapat diajak untuk turut serta membangun pariwisata NTT. Yang tentunya kami yakin bahwa NTT ini akan maju berkembang dan sektor pariwisata akan menjadi sektor unggulan di NTT. NTT sekarang sudah memiliki Labuan Bajo yang sudah sedemikian dikenal dunia, dan salah satu anggota kami tadi saya lihat ada Bu Mary dari NIHI yang juga NIHI Super ini juga sangat mendunia dikenal. Bahkan kadang-kadang orang Indonesia sendiri tidak tahu ada hotel sangat indah di Sumber Darat yang sudah dikenal dunia. Tentu prestasi-prestasi ini akan semakin banyak berkembang nantinya di bawah kepemimpinan Pak Jufri dan rekan-rekan seluruh jajaran pengurus yang akan kita harapkan memberikan peran yang lebih besar, dan tentunya kami berharap Bapak Gubernur akan membimbingnya dan akan mengarahkan supaya organisasi ini bisa betul-betul berkiprah memberikan kontribusi terbaiknya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah berkenan hadir, kepada seluruh panitia, kepada caretaker Ibu Lucia Karina, Pak Sekjen, Pak Muhammad Yuskan, dan Ketua Panitia Pak Ari, dan juga pada kesempatan yang khusus ini juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Freddy Oksaputra, Ketua BPD PHRI Nusa Tenggara Timur periode 2015-2020, serta dibantu oleh sekretaris yaitu Pak Probelawis yang telah mengantarkan
berbeda pada saat ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran PRI, keluarga PRI NTT atas pelaksananya musda ini, dan kami berharap semangat ini akan terus kita kompak untuk membawa kita menjadi lebih maju dan kita semangat untuk keluar dari pandemi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom. Selanjutnya kita masih menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pihak hotel di bawah naungan BPD PHRI NTT dan juga UMKM binaan Bank NTT tentang jual beli produk usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk itu berturut-turut kami mohon bersedia untuk berada di depan pimpinan Hotel Harbor Kupang, PT On The Rock, PT Nusa Wisata Indah, PT Sinar Global Investama, PT Lenstar, Sotis Hotel Kupang, Sylvia Hotel Kupang, dan PT Proba Morata Bangkit Internasional. Bersama-sama dengan UMKM binaan Bank NTT, masing-masing UMKM Timor Mauria, UMKM Mindari, UMKM Mawar, UMKM Aquila, dan UMKM Oco Nembu. Silakan yang pertama, Hotel Harbor Kupang. Yang kedua, PT On The Rock. Berikutnya PT Nusa Wisata Indah Hotel Sahih Timor, silakan. Berikutnya PT Sinar Global Investama Aston Kupang Hotel. Berikutnya PT Dalexta Swiss Berlin Crystal Hotel Kupang. Berikutnya Sotis Hotel Kupang. Ada yang diwakili, silakan. Berikutnya Sylvia Hotel Kupang.
dan ke-8 PT Floba Merata Bangkit International Hotel Sasando. Berikutnya pimpinan 5 UMKM binaan Bank NTT, UMKM Timor Moringan, UMKM Bindari, UMKM Mawar, UMKM Aquila, dan UMKM Poco Nemu. Adanya kerjasama antara pihak bank UMKM Bank NTT dengan pihak Kota pada hari ini adalah untuk menjualan produk UMKM binaan Bank NTT berupa teh kelor, jahe merah, produk kopi yang ada di depan Bapak Ibu semua pada hari ini adalah produk yang akan ditawarkan kepada hotel yang menjadi sebagai off-taker dalam PKS yang terjadi pada sore hari ini. Terima kasih. Penandatanganan selesai, kita berikan tepuk tangan kepada Ibu sekalian. Dan silakan kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum PHRI Bung Sukamdhani, Aryadi Sukamdhani, dan seluruh jajaran DPP PHRI. Yang saya hormati para ketua PHRI provinsi yang hadir pada momentum ini, Ketua DPD PHRI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru saja terpilih, Bung Yofi, dan seluruh jajaran, semua pengurus PHRI yang hadir pada kesempatan ini. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan rasa terima kasih karena PHRI telah banyak melakukan langkah-langkah yang hebat tentunya pada saat
dalam kondisi pandemi seperti ini. Tetapi menurut forecast saya, dalam hidup itu kan ini biasa. Ada turun naik itu kan biasa. Kepada mereka yang punya kemampuan untuk menyiapkan diri secara baiklah yang akan memenangkan kehidupan ini. Dan menurut saya, tantangan PHRI hari ini adalah tantangan yang dialami oleh seluruh perusahaan di mana pun berada. Dan itu dalam sejarah peradaban selalu kita mengalami naik dan turun. Nah itu sebagai gubernur saya mendorong semangat kita untuk terus melakukan langkah-langkah adaptif untuk menjawab tantangan-tantangan yang berat ini. Apalagi sekarang kita lihat vaksin sudah mulai didorong dengan luar biasa oleh pemerintah. Dan saya yakin 2023 paling lambat kita akan kembali pada hubungan interaksi sosial yang normal. Itu forecast saya. Karena itu saya sangat berterima kasih, tentunya betul bahwa kondisi hari ini khususnya perhotelan dan restoran mengalami tekanan, tetapi itu juga harus menjadi modal semangat untuk kita kembali bangun pada saat 2022, 2023 dan seterusnya. Kita tahu bahwa provinsi ini saya telah menetapkan bahwa pariwisata sebagai prime mover ekonomi. Dan itu bukan asal-asalan kita menetapkannya. Lalu mengapa tiba-tiba jadi runtuh keyakinan orang terhadap pariwisata? Karena terjadinya pandemi. Ini hanya semata ujian buat kita semua. Karena saya yakin 2022, 2023 lompatan ekonomi dalam sektor pariwisata itu akan luar biasa. Tergantung bagaimana kita menyiapkannya agar kepercayaan publik kepada provinsi ini, negara ini untuk hadir bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang aman. Itu perlu kita desain bersama. Dan tentunya sebagai gubernur saya punya mimpi dan gerakan-gerakan itu akan menuju kepada apa yang telah saya sampaikan itu. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur dengan eksotik yang luar biasa tidak mungkin dikerjakan dan bermimpi untuk menghadirkan investor besar dari luar. Kita berharap dari luar akan datang, itu akan membantu kita luar biasa. Tapi kita harus membangun diri kita sendiri. Mulai dari akomodasinya, mulai dari marketnya. Kita harus membangun diri kita sendiri. Kita menjadi market dari pariwisata itu. Kita menjadi pembangunan akomodasi dari pariwisata Nusa Tenggara Timur. Karena itu saya sangat percaya bahwa di bawah pemerintah, komandonya Bapak Jufi dan teman-teman, ini harus membuat sebuah langkah-langkah yang tidak biasa, bukan PHRI yang biasa dalam kondisi sulit begini. PHRI harus juga mendesain ke depan, harus mulai masuk dalam tengah masyarakat untuk mendesain community based tourism itu tumbuh datang dari desain PHRI. Itu harus dilakukan bersama-sama. Karena tidak mungkin kita akan berjalan dengan cara-cara lama, nunggu orang investasi hotel, tidak bisa. Kalau datang syukur alhamdulillah. Tapi tidak boleh, kita harus bangun sendiri. Pemerintah bersama para rekan-rekan swasta, kita harus mulai bergerak maju sendiri. Market yang kita desain sendiri. Kita tahu bahwa akomodasi telah bertumbuh, kita punya banyak tempat-tempat yang sangat luar biasa, tetapi kita tidak punya akomodasi. Kita tahu bahwa Teropong Bintang di Timau, Amphoe Selatan sebentar lagi akan selesai. Tidak ada satu saya lihat ada gerakan untuk membangun akomodasi di tempat itu. Kita tahu bahwa 1 minggu itu sekurang-kurangnya 1.000 orang menuju tempat itu. Tapi saya tidak lihat ada gerakan dari teman-teman pengusaha
yang ingin terpanggil untuk buka restoran yang sederhana pun tidak ada di sana. Ini tantangan kita. Jangan kita anggap bahwa ini dunia lagi. Dunia betul kita masuk dalam kondisi sulit. Tapi tidak sesulit itu harusnya kalau kita siasati dengan baik. Ini suatu kata ini. Saya mau dalam data saya 1 minggu itu bisa ada sekitar 3.000 orang ada di Pulau Sumatera. Tapi PHRI harusnya ikut terlibat di dalam membangun restoran-restoran yang baik. Jadi kita semua mau makan aja itu tidak ada restoran. Belum 1.000 sabu dengan keramaian itu setelah PHRI bergerak, teman-teman swasta bergerak, pemerintah akan siapkan infrastrukturnya, siapkan transportasinya, laut, udara, dan darat. Itu kita siapkan dengan baik. Desain packaging UMKM yang tadi telah kerjasamakan. Itu menjadi desain kita. Jadi jangan kita menaruh harapan kita kepada turis dari luar. Itu sebuah kesalahan membangun pariwisata. Kita harus percaya bahwa kita juga adalah bagian daripada market pariwisata itu sendiri. Kita latih diri untuk menjadi market pariwisata itu sendiri. Nah, karena itu kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Dia harus sana. Seluruh supply chain yang ada, saya bilang pertanian kita, perikanan kita, peternakan kita, industri kita harus mulai bertumbuh ke sana. Dan ke depan kita tidak tergantung terhadap dunia luar untuk marketing pariwisata kita. Yang datang dari luar silahkan, monggo. Yang tidak datang pun kita harus bangun marketnya datang dari kita sendiri. Itu harus kita lakukan dengan kepercayaan diri kita. Kita tahu bahwa Jepang salah satu negara yang saya lihat kunjungan-kunjungan kita ke tempat-tempat pariwisata Jepang, antri paling panjang itu pasti orang Jepang sendiri. Kecintaan mereka untuk membangun menjadi marketing, mencintai eksotik dan keindahan pariwisata mereka dibandingkan mereka keluar tempatnya. Nah, ini menurut saya adalah kelemahan dari kita. Sehingga kita lagi bermimpi untuk bagaimana Eropa, Amerika, betul kalau kita mendapatkan market dari sana kita bersyukur. Tapi kita harus mulai berpikir bagaimana market di dalam provinsi ini. Bagaimana bersama-sama dengan teman-teman dari Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, ini harus kita bangun. Wisma kita harus menjadi negeri sendiri, punya negeri sendiri, dan itu kita bangga. Lalu kalau terjadi apa-apa kita tidak ada masalah, karena memang kalau kita menjadi kekuatan di negeri sendiri, market terbesar datang dari kita sendiri. Di Nusa Tenggara Timur kita harus bangun. Dan saya yakin itu, saya percaya bahwa itu akan siap, itu akan bisa. Nah itu tentunya PR besar buat Pak Jufi dan teman-teman adalah satu, mendesain agar seluruh hotel dan restoran, khususnya hotel tidak lagi daerah-daerah yang eksotik, tidak akan pernah dibangun hotel bintang 3 di sana. Itu tidak ada. 4, 5 dan ke atas. 3 diserahkan kepada community base. Jadi karena itu saya harapkan ini menjadi desain kita bersama. Tidak ada nanti ke depan, tidak ada lagi bintang 3 untuk izin-izin. Di Kupang masih boleh, kota-kota di kota-kota kabupaten masih boleh. Tapi di tempat-tempat yang eksotik, di Elogama, di Pulau Sumba yang ada pantainya, Pulau Sabu yang ada pantai yang indah-indah, Pulau Rote yang ada pantai yang indah, semuanya harus bintang 4, 5 ke atas. Tidak ada lagi bintang 3, itu desainnya. Dari mana datang bintang 3? Itu PRI harus masuk untuk membangun community base, sehingga kue pariwisata ini juga dapat dinikmati oleh masyarakat NTT. Jadi kita tidak ada lagi bintang 3. NTT itu kehilangan bintang 3. Bintang 3, pantai-pantai itu di bintang 3 itu sayang. Taruhnya bintang 3 di pantai. Tempatnya dibuat eksotik, tapi barangnya, akomodasinya murah. Itu yang tidak boleh ke depan. Karena itu saya sangat mendorong kerjasama kelembagaan yang baru saja dilakukan. Tidak ada pilihan bagi kita
Kerja-kerja kita tidak mungkin kerja-kerja individual atau kerja satu lembaga. Zaman sekarang tidak lagi. Dengan kehidupan yang mulai maju, kehidupan digital, kita harapkan kolaborasi kelembagaan secara digital akan juga mendukung kita. Saya setuju tadi dengan Bung Riyadi Sukamdhani bahwa memang pariwisata itu tidak bisa dinikmati dalam dunia-dunia virtual, dunia-dunia yang dunia maya. Lalu lihat makanan sambil dari sana cerita, ini enak sekali rasanya, kan tidak mungkin. Ini indah sekali loh sapunya begini, tidak mungkin. Kan harus punya pengalaman pribadi. Nah itu saya setuju dan saya yakin bagaimana kesiapan PRI untuk menerima tamu-tamu yang masuk supaya tidak komplain terhadap makanan. Kita tahu bahwa IKA punya problem masih di situ. Bagaimana kita punya desain ataupun olahan makanan-makanan asal Nusa Tenggara Timur itu harus betul-betul lakukan riset setiap hari. Terus melakukan riset untuk kita mendapatkan makanan-makanan yang berkualitas, makanan-makanan yang punya cita rasa tinggi dengan bahan-bahan lokal. Jadi kalau daging CI aja terus-menerus, kalau tidak berubah, dagingnya keras seperti itu. Zaman dulu kalau ditanya, kenapa daging CI keras? Karena zaman dulu sudah begitu keras begitu. Kan harusnya ada perubahan. Berarti dagingnya kita harus mulai riset untuk menjadi daging yang lebih lembut. Daging CI babi yang lembut, daging CI sapi yang lembut. Mungkin ke sana ya punya rasa begitu. Garamnya terlalu tinggi sampai kita babak belur untuk taruh air, namanya rubah. Ini risetnya ke depan, garamnya mulai berkurang. Ini namanya melakukan riset-riset terhadap kuliner kita sehingga basis kuliner Nusa Tenggara Timur itu makin maju, makin hari makin maju dan terkenal. Lalu kita lihat warung Padang bisa ada di dunia mana ya. One day kita juga bermimpi untuk makanan-makanan di Nusa Tenggara Timur ada di mana-mana. Orang NTT juga ada di mana-mana, cuma bedanya itu orang NTT hadir di sana dia bangun negaranya sendiri di sana, tapi tidak bangun NTT di sana. Itu kan dalam rangka itulah PRI juga ikut berperan di dalam melakukan langkah-langkah yang tidak biasa itu. Jadi kalau PRI yang kemarin-kemarin di bawah pimpinan Bung Ferry ada hadir. Kemarin itu PRI zaman kolonial. Nah, bolehlah pada visi kolonial, tapi semangat dan desainnya itu harus milenial. Cara berpikirnya maju. Jangan main tetap seperti dulu terus. Tetap seperti dulu itu kita rusak semuanya. Karena itu saya menaruh harapan serius hadir di sini, hadir tidak semata-mata karena saya sebagai gubernur ada acara PRI, tapi saya hadir di sini untuk menitipkan semangat kerja extraordinary, semangat kerja out of the box, semangat kerja kelembagaan, semangat kerja percepatan lewat digital, semangat kerja untuk satu sama lain membuka diri. Para hotel saya dengar sekarang sudah bagus, tadi lihat terima untuk sepakat untuk terima menjual dalam serve-nya itu ya barang-bahan lokal. Waktu itu saya dengar katanya Bapak ini kopi kapal api murah dibandingkan kopi ini. Itu nenek moyang mana itu murah, itu jagung semua itu. Jadi jual jagung ke seorang menghasil kopi, salah satu penghasil kopi terbaik di Republik ini bagaimana? Jadi kita itu kadang-kadang mempermalukan diri sendiri. Toh kita harus bangga, itu milik kita. Jangan pernah kita membanggakan milik orang. Manusia paling tolol itu membanggakan milik orang, sementara di tempatnya tumbuh berkembang komoditi yang hebat luar biasa. Kita membanggakan gula merah yang orang gula pasir yang dibuat jadi merah, dibuat jadi coklat, itu terus kita makan. Kita tidak membanggakan bagaimana kita punya pohon aren, pohon bawang, pohon lontar begitu banyak di Nusa Tenggara Timur. Itu harus kita melengkapi. Dan PRI mempunyai beban di sana bersama tentunya ada Kadis. Kenapa di sini ada Kadis perindustrian, Kadis pariwisata dan teman-teman yang lain. Hadir untuk kita bersama-sama melakukan langkah-langkah yang tidak biasa. Memaksakan kehendaknya, bila perlu paksa. Jadi kalau hotel-hotel yang tidak mau, kita tutup sementara sampai dia mau dulu kita buka lagi. Toh tutup itu dua cara. Jangan berpikir bahwa ini susah terus pikir, gak apa-apa tutup aja. 2023 habis saya.
Karena orang udah stres. Orang kelamaan di rumah, orang tidak mau keluar, orang stres. Apalagi orang susah ke saya stres, apalagi orang-orang yang punya uang. Bayangkan orang punya uang itu kan semangat betul untuk berkunjung, untuk berliburan kemana-mana. Kita tahu bahwa hari ini tutup manapun, buat banyak masih tetap banyak orang. Itu menunjukkan bahwa tidak mungkin kondisi hari ini orang stres. Dan kalau stres, dunia stres itu di saat dibuka nanti, dunia akan dibanjiri luar biasa oleh para turis. Dan kesiapan kita, hospitality kita macam-macam, produk-produk kita macam-macam, itu harus mulai disiapkan dari sekarang. Kalau tidak ada COVID, kita tidak mungkin mengejar daerah-daerah lain, negara-negara. Justru ada COVID itu kita diberikan kesempatan untuk latihan. Nah, PHD jangan mati, jangan malah kami susah. Itu latihan. Kalau uang yang pakai untung kemarin itu pakai untuk latihan ini, kan akan untung lagi. Itu cara berpikirnya begitu. Jangan dibalik, kami sekarang susah, PHD. Justru hari ini PHK, begitu 2003 sudah sempat terbang. Salah ini cara berpikir. Kecuali kita tidak mampu berhitung bahwa akan selesai. Menurut saya tidak akan ada sesuatu badai sehebat apapun yang tidak pernah selesai. Harus selesai. Dan forecast saya 2023, whatever apapun, secara psikologi dunia akan melawan. Pasti. Pasti. Dan karena itu saya minta untuk kita mulai mendesain. Untuk kita menatap masa depan kita yang lebih baik. Saya melihat bahwa 2022, 2023 adalah lompatan-lompatan hebat datang dari pariwisata. Nah, di mana kita siap, pemerintah dan PRI dan seluruh stakeholder pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Timur sudah siap atau belum dengan seluruh eksotik yang ada dalam provinsi. Nah, itu saya minta untuk tidak menjadi pengurus biasa. Biasanya kalau begini-begini pengurus berdiri latih itu semangat semua. Kalau pelatihan berdiri semua. Nanti ada pelatihan 2 minggu sudah tidak ada. Nah, kita tidak perlu orang-orang seperti ini. Kita langsung berhentikan, ambil bahan. Jadi jangan, wah ini orangnya udah masuk nama tidak pernah datang. 1 kali 2 3 kita datang ya berhentikan. Kalian pengurusnya hotel juga, kita lebih serius hotelnya, kita pulang. Hotelnya terlalu lebih serius urus hotelnya. Kita kasih beban dulu untuk urus rakyat lebih banyak. Jadi kita bangun, kau punya tanggung jawab setelah lebih banyak. Karena ini kita sudah mulai mendorong ini tentunya. Pemerintah sangat serius dan saya minta juga kepada teman-teman kepala dinas dan yang lain, rapat itu jangan di kantor kalau kondisi seperti ini. Nanti kalau sudah PPKM level 4 sudah selesai, rapat ke hotel-hotel teman-teman. Pimpin rapat di sana kita bikin supaya hotel-hotel bisa hidup terus menerus. Karena kan mau boleh kita PPKM level 4 paling mungkin Agustus sudah selesai. Toh itu cuma 1 bulan mungkin 2 bulan. Kan memang COVID ini kan datang untuk supaya melatih kita daya tahan lebih kuat. Karena itu saya harapkan Musda 3 BPD PHD NTT hari ini harus dapat dimaknai sebagai sebuah periode lompatan budaya, lompatan berpikir, sehingga karya-karyanya itu akan dikenang sepanjang masa. Jangan sebagai pelengkap penderitaan, karena memang dari DPP Pak Mukharyadi Sukamdhani ada dari ketua umum sana, NTT sebagai provinsi, salah satu provinsi di Indonesia harus ada juga ya, itu pelengkap penderita bahaya. Tapi dia menjadi sebuah lembaga yang bergerak aktif juga bersama-sama dengan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dan desain seluruh program-program yang tidak biasa. Menurut saya itu akan membawa makna yang hebat bagi provinsi. Saya berkeyakinan lihat bergaul dengan Bung Jovi cukup lama, ya orangnya kadang-kadang agak sedikit emosional, kadang-kadang kalau ngomong tipikal kalau orang berambut berdiri lurus itu biasa begitu. Itu agak sedikit ngomongnya gitu-gitu lah. Tapi orang hati baik. Itu menurut saya kecerdasan yang diberi ke Bung Jovi harus juga menjadi bagian dari membangun organisasi ini bekerjasama dengan tentunya Bank NTT dengan Bung Alex. Saya lihat Bank NTT juga pimpinan Bung Alex cukup maju, bagus, dan itu teman-teman kita mendorong agar dunia usaha percaya kita, harus percaya kita. Pemerintah hari ini saya dorong serius, perizinan itu berdatang
sekali datang lalu pulang sudah cepat. Kalau lambat itu tandanya bukan di provinsi NTT, itu di provinsi NTT zaman 1500 tahun yang lalu. Itu kita harapkan seperti itu. Kita mendorong betul percepatan seperti itu, dan kita yakin bahwa PRI dengan teman-teman yang tergabung di dalamnya pengusaha-pengusaha hotel, bagaimana berpikir untuk restoran hotel di Kelapa Maja, restoran hotel di Batu Nasi, restoran hotel di Ampoang, Elogama. Saya yakin kalau ada bangsa 10 aja, omongan saya hari ini terus 10 potensi berdiri aja penuh, itu pasti sudah terjadi. Karena itu saya harapkan ini sambutan gubernur ini jangan menjadi sesuatu terus tidak terlaksana. Kalau enggak saya datang satu-satu, kalian uangnya berapa? Saya lihat, ini uangnya berapa? Kok nggak jalan-jalan? Yofi, uangnya berapa? Kita datang di satu-satu. Oh ini uangnya banyak, jadi kita tarik untuk membantu NTT sekian. Nah itu kita akan melakukan langkah-langkah terapi khusus untuk hal seperti itu. Kita akan lihat. Karena saya sudah bilang, gubernur sudah bilang, kita tidak boleh tertarik terhadap investor luar. Sepakat toh? Atau memang tidak mampu? Mampu atau tidak mampu? Mampu tuh? Harus mampu lah. Mau menggerakkan pegang uang ini tidak mampu. Bayangkan kalau nggak pegang uang. Kalau saya tanya orang di semua selatan tanya hidup makan sengsara, itu pun dijawab. Kalian ini kan uang ada uang lebih dari 100 juta ada nih. Kalian kau uang lebih 100 juta ada? Ada kan? Begitu kau harus jawab dulu. Mampu kan? Uang lebih dari 100 juta ada kamu? Masa cuma bangun segitu ya? Taruh 100 juta di bank itu dengan pinjaman tanggung kan 1 pasti dapat orang percaya kan? Benar nggak? Jadi saya pikir ini tidak boleh kerja biasa. Kita dalam kondisi seperti ini harusnya kita boleh membangun terus. Karena kepercayaan kita ke depan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih buat Bank NTT yang telah melakukan langkah-langkah untuk menghasilkan program kerjasama dengan teman-teman UMKM, dan UMKM menjadi basis pertumbuhan ekonomi real kita ke depan. Jadi kalau UMKM yang tidak dibangun, lalu kita ngomong pertumbuhan ekonomi datang dari mana? Kan datang dari investasi kelompok besar kan? Maka harus datang dari pertumbuhan ekonomi UMKM. Operasi UMKM harus menjadi satu kesatuan gerak untuk itu. Karena itu saya minta seluruh teman-teman yang pengusaha yang tergabung dalam PRI punya cara berpikir di luar itu, untuk tidak boleh hanya mengurus hotel ini, tapi kamu sekarang bersama seperti perguruan-perguruan tinggi yang lain. Mereka punya cabang-cabang di masyarakat. Karena itu bisa bertumbuh dari sana menjadi kekuatan gerakan perhotelan di Nusa Tenggara Timur. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Kami